Oke, kembali lagi bersama gua Angga Jimbot. Dan gue itu Jamstrong. Gimana lagi kalau bukan CS Kental. Oh gitu ya kan. Hari ini kita mau mendatangkan narasumber baru. CS kita sendiri sih, Bob. Teman masih teman. Dia tuh dari kecil aja udah ngalamin itu udah puas lah ya. Dari pertama lahir itu udah di kolong wewe ya. Iya, banyak. Oh enggak? Kagak juga. Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Iya. Siapa tahu kan belum ada yang kenal gitu kan nama Cogan yang satu ini. Oke, namanya siapa nih? Oke, nama gua Erik Caur. Bangsat, Caur bang. Kenapa disebut? Kenapa dipanggil Caur sih? Erik kan keren nih. Caurnya itu tuh apa maksudnya? Iya, mungkin karena Lu Caur gitu. ya bisa jadi begitu. Caur tuh. Kagak, Bob. Gua tahu sejarahnya. Ah benar. Dia sendiri yang ngasih nama diri dia Caur. Aneh gua juga Ya, kenapa bukan bisa kata orang. kepikiran Iya. begitu. Iya. Caur itu maksudnya apa gitu? Hah? Dia bangga dengan kecauran. Iya, gua juga bingung kenapa gua namanya Caur begitu. tuh apa sih bahasa Indonesia itu Caur tuh? Kacau kali ya? Kacau, ya. Kacau ya. Caur Enggak tuh kacau berurutan ya? lah. Iya. Enggak rapi. Erik Berantakan. Kacau, anjay. Rujit. Nah, itu nama lu kan begitu tuh, Or. Kalau lu punya pengalaman hidup gak? Maksudnya pengalaman hidup, pengalaman mistis di dalam hidup lu nih yang lu ngalamin tuh bener-bener lu inget banget gitu, main dari pertama awalnya sampai akhirnya gitu lu sampai masih lu inget gitu di pikiran lu gitu. Pernah nggak? Sebetulnya mah ada sih. Pengalaman ini Ada. nih, pengalaman Cuman- mistis apa seks? Pengalaman mistis. Dia baru ke situ. Ini kan judulnya Oh iya, mistis. nanti itu segmen berikutnya. Nah, iya. Bahaya Soalnya ini. yang gua denger tentang lu tuh, wah, anjay. Ini Don Juan gitu. Don Juan. HP lu aja WA-nya tuh kayak Aduh, sama kacau. Banyak. ini wanita gitu, Iya. men. Cewek semua. Hoax itu hoax. Enggak kehitung lah dia mah, enggak kehitung. Oke, coba bisa diceritakan biar kawan-kawan CS Kental kita tahu bahwa pengalaman mistis lu lebih parah lah gitu kan yang lu alamin gitu kan. Kagak sih parah mah. Enggak parah banget. Iya enggak. Cuman ada sedikit cerita aja. Sebetulnya gua nggak mau cerita. Berhubung gua Dipaksa ya. dipaksa sama CS gua sendiri. Ya gimana lagi. Jadi waktu tahun berapa ya kira-kira 2006 2007 lah. jauh Zaman-zaman Sekolah ya? sekolah SMK sambil mondok. Tepatnya pesantren ya? di lokasinya tuh di Bogor. Nah, di Bogor lah pokoknya Kalau mau pedalaman. nama pesantrennya nggak usah Nggak disebut. usah lah, Ya, nggak usah. gitu. Awalnya sih gua mondok karena terpaksa. Maksudnya? Ya bukan keinginan dari hati, dari makanya orang tua. gua mondok tuh. Kemauan orang tua gitu. Nah, terpaksa jadi begitu. Jadi lu tuh nggak benar-benar masih dalam ilmunya kali. Nah, Jadi bandel kali lu ya. iya, tapi sampai sekarang gua masih nyesel sih kenapa Oh jadi gua nyesel bukan masih Nah, nyesel. Malah Iya. ngebalik nyesel gitu. Iya. Iya, iya. nyesel. Semua orang itu penyesalan Iya. pasti datang belakangan, men. Nah, ini cerita mistisnya di mana? Nah, santai. Kan gua nyeritain gua dulu kenapa awal gua masuk pesantren aja. Awal kejadian itu awal masuk apa? Enggak, waktu baru-baru sih gua belum. Awalnya banyak Awalnya cuman dengar cerita kata orang-orang yang udah lama mondok di sini katanya bahwa sering Itu ada mistis. ya suara kereta, Hmm. ada suara genderuwo, suara ini. Cuman gua Itu, awalnya nggak ya, percaya itu lah. cerita-cerita doang. Cerita-cerita doang, gua nggak ngalamin. Cuman emang nggak pernah sih namanya di situ nampakin kalau kesurupan emang Oh, sering? ada aja sering. Ada aja ya. Pagi juga kadang ada yang kesurupan. Semuanya yang gitu Iya. ya kejadiannya ya. Tapi pagi, siang, malam Pagi ada yang kesurupan sering di sekolah Setan kan. itu waktu pagi-pagi surupan. Ada yang bilang itu setannya namanya mukanya rata, ada. Nah, dan yang lu alami itu setelah lu berapa bulan di sana? Ya udah cukup lumayan lama lah. Udah setahun lebih gitu maksudnya? Ada kali udah. setahun mah ya. Berarti lu udah mengenal tempat itu dong? Iya, secara- udah mengenal. Iya kan? Awalnya sih gua pernah sih gua juga tidur pindah itu kayak ditarik-tarik tuh pernah sekali. Lu dipindahin maksudnya? Nah iya pernah itu paling parah itu paling. Lu tidur Jadi di dari kamar? kobong tuh pindah keluar Oh, kayak kalau ditarik-tarik. kobong itu berarti bukan kamar ya? Bukan, kobong tuh kamar, cuman nama Tapi ramean bukan gitu ya, itu tidurnya? kobong ya ramean. Jadi gua waktu tidur kayak ada yang narik, wah gua susah untuk bangun ya awalnya tuh kata gua, wah gini gimana ini?
Tahu-tahu gua bangun udah dari luar. Nggak tahu ngigo ya, tapi perasaan gue sih kayak ditarik ya. Ada ngigo jalan. Iya, bisa jadi ngigo juga. Tapi kondisi pas perasaan tidur itu. apa jalan? Pas diri. Tidur, jadi kayak ditarik. Nah, lu bangun itu karena kedinginan apa? Tuh? Kan namanya tidur di luar. Gua ya akhirnya Pas ini biasanya pengen sadar susah kan. Akhirnya sadar-sadar juga kan. Wah, gua udah di luar pindah lagi kan. Anjing gitu Apa doang. doa amat kata gua. Oh, Ya. lu mah nggak ini. Iya, namanya gua ngantuk gimana tuh kan kata gua tuh. Nah, itu mah cuman sekilasan lah, nah nggak lama. Ada lagi tuh gua lagi waktu mau nyuci tuh tengah malam segitu tuh di masjid. Kejadiannya tuh. Nah, iya di masjid gua lagi nyuci tengah malam sendiri, lagi emang posisinya sendiri jam 1 apa jam 2 gitu. Lagi nggak ada kerjaan ya. Ya. Nyuci baju jam Nah, segitu. emang enakan malam Oh, nyuci jadi mah. sepi juga kan? Nah, sepi juga kan. Emang nyantai daripada begadang yang gak jelas kan, mending dipakai nyuci. Nah, pas gua lagi nyuci nih, tiba-tiba ada yang ngedor-gedor tuh jendela tuh kaca lah, itu segitu kacanya kelihatan banget itu. Tembus ya. Tembus lah kelihatan gedor-gedor. Nggak ada orang gedor-gedor. Makin kencang aja. Gedor kaca, Ur. Gedor kaca. Itu segitu di masjid itu pertama kali itu Dan kata kaca gua. itu kan nggak ada hordengnya kali. Nah iya, padahal mah takut cuman kata gua, wah gimana nih nanggung nih lagi nyuci ditinggalin gua repot. Gua santai aja kan terusin. Wah udah masing-masing aja kata gua kan. Terus nih gedor-gedor, aduh ini kata udah gua nyucinya akhirnya kan cepet kan buru-buru. Iya, lagi Ya saking takutnya itu gua ada rasa takut juga kan sebenarnya. Akhirnya kan langsung udah beres, langsung lari gua. Dari situ gua cerita emang sering di situ katanya emang banyak. Cuman kan gua nggak tahu. Yang karena- lain juga ngalamin ya seperti karena- itu. Karena gua nggak bisa lihat ya katanya. Ah udah, gua mah biasa aja mikirnya. Dari situ tuh nggak lama ada lagi yang kejadian, cuman bukan gua, teman gua katanya di dekat Kobong itu ada orang tinggi gede kayak genderuwo. Tingginya berapa kaki gitu kan. Di depan pintu apa di mana? Di depan. Di yang pas mau naik tangga itu kan, tingginya pokoknya berapa asa ya gitu dengar. Nah gue sempat nggak percaya. Nah pas kejadian itu sekali-kalinya geger sampai sekampung pada tahu tengah malam tuh ada kereta. Biasanya kan kalau yang dengar kereta tuh kalau orang Kobong udah sering lah. Nah itu Emang mah ada rel kereta di situ. katanya mah enggak ada. Cuman emang enggak ada. Cuman ada sering kalau tiap malam tuh orang Kobong doang. Nah itu pertama kali nyampe geger ke kampung tuh nyampe keluar kedengeran. Kereta yang Sampai kampung ya. Jelas Merasa banget. Sekampung Nah biar. itu gua mau ngeliatin jelas keretanya mau nabrak gua. Keretanya kelihatan. Itu kelihatan itu gua bangun tidur dari bawah. Kan itu gak ada rel ya. Nah makanya itu, wah kata gua kereta jugu itu mah jelas. Itu pas gua cerita pagi orang kampung pada dengar. Itu gua emang ngelihat langsung itu posisi lu kejadian mimpi paling gua bangun tidur. Kata gua kira gua doang yang ngalamin ya. Taunya di kampung juga padahal biasanya kan kalau orang Kobong mah nggak aneh lah dengar suara kereta, emang sering katanya jam 1 jam 2 tuh muter. Katanya mah di situ tuh ada pasar juga kan. Karena gua mah iya pasar gaib di situ banyak sebetulnya mah. Nah, dari situ kan kata gua, gila nih ada kereta mau kayak mau nabrak gua, langsung gua sadar kan nama ibu astagfirullahaladzim, gua istighfar kan langsung hilang. Cuman suaranya emang Masih ada. jelas banget duduk kayak muter gimana sih. Iya, posisi lu lagi Gitu. tidur kan ya. Bangun tidur gua turun mau ke bawah itu ya. Gua kagetin, ada kereta. Gua langsung astagfirullahaladzim istighfar langsung hilang kayak mau nabrak gimana sih depan gua kayak kereta. Jadi emang masih kayak antara sadar nggak Nah sadar aja itu sih ya. namanya orang bangun tidur ya kan. Tidur kan jalan. Hmm. Iya sih mungkin tapi Hari itu juga teman-teman lu ngedenger juga. Nah iya itu mah paling parah kejadian Semua itu. kejadian satu kampung, Sampai satu kampung Kobong. juga pada dengar. Kalau biasanya kalau suara kereta tuh yang dengar cuman yang di Sekitaran kampung. pesantren lah ya? Iya kayaknya sekitaran pesantren dong karena udah terbiasa kali dengan suara kereta itu mah nyampe keluar berarti kan jelas banget ya. Suaranya tuh bukan di situ doang. Sering juga ya. Iya, sampai lumayan. suara udah kereta jam itu. 6 udah siang ya, Ur. Bukan jam 6 itu mah malam kejadiannya, cuman itu biasanya kan tengah malam tuh kereta tuh jam 1, jam 2 udah ada jadwalnya lah kalau anak kampung udah tahu. Itu mah masih jam 8 jam 9-an makanya orang kampung pada tahu. Iya. Oh, lu bangun tidur jam segitu? Iya. Lu tidur jam berapa lu? Ya mau maghrib lah mungkin kayak gitu. Emang nggak boleh, emang sebetulnya mah kata orang juga nggak boleh. Wah itu Lu mah bener ya. kata gua, wah Tapi Bawa pintu bawa kan tidur. emangnya dia pengen ditabrak kali ya, bangun kali. Tapi yang jelas tuh satu kampung bisa ngedengar bikin iya kayak itu yang paling parah itu doang paling. Kalau mau ibaratnya nginin dia Ngejalin satu orang aja doang. ini, ngapain dia ngedengar? Nampakin sampai satu kampung gitu kan. Tapi kampung itu akhirnya terbiasa lah karena ngedengar seperti itu ya. Itu baru sekali. Baru sekali itu doang. Sebelumnya mah nggak ada yang pernah dengar. Akhirnya makanya satu kampung itu kaget. percaya lah ya. Iya di situ ada kereta kan, ada suara Kereta kereta. gitu. Awalnya mungkin dari
dari yang orang santri-santri Nah iya, dengar kalau gitu kan. santri kan udah biasa lah di situ banyak gangguan-gangguan, tapi alhamdulillah kalau untuk nampakin belum pernah. Cuman sering ada kejadian yang kesurupan, kalau kesurupan sering tuh kan. Tapi seberapa serem sih kalau di pesantren itu? Iya, kalau Gitu kan kayak itu kan Tergantung orangnya sih kalau kata gua mau seserem ada gimana yang juga. misal ada yang nggak kuat gitu kan menghadapi dengan misi. Biasanya kan ada yang kuat. Ada juga, Gua ada. pulang aja ah. Ada. Pulang pergi nggak usah ngobong gitu kan. Ada juga kayak gitu kan Iya, karena nggak ada. kuat kali ya kondisi. Ada beberapa yang sering kesurupan, sakit, akhirnya pulang nggak kuat berhenti. Ada yang kayak gitu. Biasanya cewek kayak gitu tuh. Kalau cowok mah biasanya sih mentalnya kuat sih. Mau digimanain juga. Ya, Tapi tergantung orang sih kalau Ya, kata karena gua. ketakutan juga Nah, ya. iya, ketakutan ya. ketakutan. Jadi Bawaan. iya dijairin juga lu. Kenapa lu takut sama gua kan gitu. Bilang tuh tes mental gitu nih. Iya, karena emang Makanya kayaknya apa semua pesantren kayak gitu nggak juga sih ya. Tahu udah belum pernah cerita dengar cerita. Iya sih belum tahu juga ya. Tapi sampai ngedengar kereta seperti itu sih jarang terjadi gitu kan. Ngedengar seperti itu kan. Apalagi yang suka gedor-gedor gitu. Kalau ngedorong, ditarik, Jahil gitu ya setan. jahil banget setannya gitu kan. Berarti ngeganggu lah ibaratnya ya. Iya baru kali ini tuh ngeganggu tuh. Setan tuh ngeganggu sih aslinya ya. Sifatnya sih jelas Tujuan dia ngeganggu tuh ya. ada di sini tuh buat ngeganggu. Nah biar supaya kita tuh mau ngapa-ngapain tuh takut, Iya, mungkin, ya kan bisa jadi kayak gitu. Itu godaan lah namanya orang pesantren pasti ada godaannya kan. Mungkin tuh di godaannya kayak gitu kan suara kereta, suara ya entah genderuwo lah, suara segala macem lah ada sih banyak kalau suara-suara. Tapi kalau nampakin baru kereta doang yang nampakin mah. Yang lu ngelihat gitu ya. Iya itu ngeliat langsung jelas itu Lu nyala belum itu pernah ngeliat beratnya. makhluk gaib ya, maksudnya belum pernah ngeliat sosok. Belum pernah alhamdulillah sih. Tapi lu termasuk kuat sih orangnya ya. Emang gue Bayangin nyuci itu Iya. digedor-gedor, kalau gua buat tinggal aja dulu lah, gua ngapain gua bilang kan. Mending masih bisa ninggalin lu. Gua sih kayaknya tidur di situ, pingsan gitu kan. Anjir. Dar gantian nggak ada yang ngomong gantian, gedor terus kaca. Strong juga ya. Dari situ masih ada kejadian lagi tuh waktu itu. Ya pokoknya semenjak gua dari pulang pesantren tuh gua jadi lebih sering ke erep-erep mungkin kalau gua dia. Nah, kan main gua nih ngebahas ada beremnya masih gini. Ya kenapa enggak sih kita tanya aja Iya, ya. tanya lagi, ngomong ya. ini. Lu pernah ngalamin di erep juga? Sering kesini-sini sering malah bisa hampir sehari itu bisa 3 kali 4 kali. Bangsat itu mah doyan anjir. Iya makanya dari Sampai sekarang bisa masih dulu tuh ngalamin. gua nggak percaya namanya erep-erep tuh nggak percaya lah erep-erep apaan Iya, sih dulu kan apaan sih, zaman benar. pas gua kejadian di pondok kan ngerasa kata dulu itu mah lu erep-erep Cina. Oh erep-erep tuh kayak gini gua kan nggak tahu ya namanya belum ngalamin ya. Nah orang kalau udah ngalamin erep-erep mungkin bisa sering kalau menurut gua Sering ini. Terulang terulang lagi malah bisa sehari itu bisa 2 kali 3 kali. Kalau di erep tuh ada, kalau yang gua tahu nih ada dua versi Bor. Kalau bagi gua tuh di erep tuh karena posisi tidur yang salah dan nggak diganggu hal gaib ya. Iya. Dan ada juga yang di erep karena makhluk halus gitu. Nah, kalau gua waktu awal-awal mah nggak pernah. Nah, kesini-sini sekarang kayak bener sering diganggu, kayak dicekek, kayak di ibaratnya itu sering lah gua udah bersihin, baca doa tetap aja Nempel lah yang ikutin. nempel lah kayaknya gua kalau setiap tidur di rumah sekarang. Yang dengar banget tuh pas di erep dicekek tuh gimana cerita? Jadi kayak mimpi itu jadi kayak nyerang gua. Makhluknya kelihatan apa enggak? Iya, jadi tiba-tiba nyekek gua kan wah kata gua teh ini mah gua tahu ini mah bukan ibaratnya bukan ketindih ini mah kayak mau ngeganggu gua kayak mau nyekek gua beda lah rasanya kalau dulu mah kan urip-uripnya paling ngap doang lah ini mah Susah bangun. kayak dicekek gua makin kenceng wah kata gua kacau nih parah kesini-sininya kata gua sampai bangun ntar baru mau tidur lagi kayak gitu lagi bangun wah sampai capek lah gua kadang. Lu kan udah pesantren gitu kan, mungkin ustadz juga tahu gitu kan, ini erep-erep gitu kan, cara menangkal erep-erep itu seperti apa gitu kan. Banyak kan orang nggak tahu, ternyata kan karena terulang lagi, mungkin lu tahu triknya gitu kan. Walaupun lu tahu triknya, nah tapi terulang lagi gitu kan. Kata orang kan karena kamar kurang rapi gitu kondisinya kan, ya kan, bilang gitu Nggak kan, dibersihin, nggak dibersihin. baca doa. Kalau gua ini yang lebih gokil udah dibersihin udah baca doa tetep aja malah mah sampai keluarga gua pada ngebangunin gua teriak-teriak erep-erepnya ngelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istighfar. Nah bokap gua sering ngebangunin gua baca doa apa mah gua sering baca doa mah tapi nggak tahu ini mah kayak ngeganggu banget. Mungkin setelah kejadian kemarin
ini kali ya kan nyokap gua sempat kayak gitu juga diganggu. Nah larinya sekarang ke gua tuh kayaknya kayak Nyerang lu lah ya nyerang gitu gua ya. lah ngebalikin ke gua. Balik yang diserang. Jadi gua balik diserang gitu gua kesini. Kayak ada yang jahilin berarti. Nah iya itu mah. Beda lagi ya urusan ini ya. Soalnya kan bukan lu doang di keluarga lu tuh ya. Bener. Kayaknya kalau lu pernah ngalamin juga ya. Kayaknya ke gua itu mah jadi baliknya ke gua. Sering banget gua digangguin itu mah bukan erep-erep biasa lah kalau kata gua mah itu ngegangguin. Soalnya sampai gua teriak-teriak. Biasanya kan namanya erep-erep kan kita buat ngomong aja susah ya. Namanya bisa tuh. Berat. Gua sambil teriak-teriak. Susah itu bener. Itu doang sih kata gua. Kalau yang gua alamin erap-erap tidur lagi, kena lagi, kalau kita pindah udah enggak. Sama gua mah. Lu pindah tetap ditimpa Nah, lagi. gila gak? Itu mah benar kan kayak Itu benar-benar. parah Cuma itu. bukan maksudnya bukan karena faktor baru. Nah, Iya, iya kata beda gua sendiri nih benar kayaknya. dia. Ada yang Ke gua Ada yang larinya. ngegangguin. kan setan tuh ada yang memperkerjakan, Bob. Bisa jadi. Iya, misalnya ini setan nih, misalkan lu setan nih. Lu gangguin lu orang yang mono. Gitu, ntar makan lo tenang dari gua gitu, Bob. Kayaknya mah gitu juga kalau dia ya. Bisa jadi kayak gitu. Yang gua kesannya kenapa beraninya pas gua tidur gitu. Coba pas gua sadar gua lawan kan. Serius lu? Gua soalnya belum pernah sih alhamdulillah nampakin. Saking keselnya tiap hari Saking keselnya diganggu gua gitu diganggu kan, mau. bayangin. Kata gua setiap gua tidur mengganggu aja. Udah kata saking gua. betenya gua tiap hari bayangin. Dia mau bisa tidur gitu kan. nggak tenang Dari- kata gua tuh. Berarti hampir Anjir. 10 tahun kali lu ya digangguin ya. Parah lah sadis kemarin-kemarin semenjak yang kejadian dari orang tua gua tuh dari makin kesini makin parah. Tapi kadang-kadang udah enggak orang gitu. Maksudnya yang dari keluarga lu dari dulunya gitu. Masih kalau gua masih kalau gua sendiri Sampai saat ini sampai gitu. saat ini masih. Misalkan besok sekarang nih lu tidur bisa Ya, jadi gitu bisa ya. jadi. Iya. Maksud tahu Kayaknya emang masih ada Tapi lu mungkin di nggak situ mau cari kali tahu kan. apa gitu maksudnya penyebabnya apa gitu Ur. Kan namanya kayak gitu pasti ada yang nyuruh Ur, kalau kata gue sih. Maksudnya lu ngerasa gak sih keluarga lu tuh punya musuh gitu? Nah kalau dari situ gua nggak tahu. Ada yang Bang. orang yang benci gitu. Kalau dari situ nggak tahu, yang setahu gua mungkin itu mau bawaan bisa jadi buat ngejagain bisa jadi. masa aja sih Jagain joget mau gangguin. men, diganggu lu bukan ngejagain. Ganggu. Kan karena ngelihat kelakuan gua mungkin ya nggak suka. Oh, Bisa kalau jadi gitu kan iya, kalau kalau kata gitu gua bisa mungkin. jadi, Tapi mungkin. kan masa kan nyokap lu juga kan nyokap lu mah nggak mungkin. Nggak kan? boleh ngeliat namanya orang suka tuh nggak boleh ngelihat kita yang kita suka tuh menderita, ngerti gak? Jadi karena ditahan ngebatin, nah ngebludak. Jadi kan karena ditahan-tahan dari dunia itu kan sabar itu kalau menurut gua. Jadi nggak boleh lihat dia sampai inilah tersakiti kalau kata ini mah. Mungkin dia langsung berontak jiwanya, nggak ibaratnya daripada sama ini mending sama gua bawa bahagia gitu kan. Setan juga yang kayak gitu. Tapi lu sempat berpikir nggak apa awal mulai itu mungkin dari pesantren? Apa enggak? Awal mulai kan dari terjadi kan di pesantren gitu kan, tiba-tiba ke sini gitu kan. Nah lu kenapa nggak coba gitu kan ngobrol sama yang guru lu yang di pesantren gitu kan, cara ngobatinnya gitu kan, takutnya ke bawah apa gimana gitu kan dari santri itu kan. Kalau menurut gua sih enggak, beda ini mah. Beda sendiri ini Beda Pak ya. sendiri. Kalau yang biasanya kan kalau udah cuman Beres kita lah tuh ya. beres lah kayak gitu doang kan. Nggak nyampe teriak-teriak kayak gitulah, biasa aja gitu namanya. Kita doang yang tahu. Iya. Sekitar kita aja nggak bakal tahu kita tidur bareng, kita udah belum tentu tahu. Ini mah Karena kita teriak juga nggak bisa. ini mah Itu lu mah malah gua teriak ya. sampai teriak-teriak berisik, sampai bangun lagi pada tidur bangun. Diganggu, Iya. diganggu. Oh itu mah kayaknya bukan Ini parah ini sebenarnya. itu mah gangguan mistis itu. Cuman alhamdulillah kalau langsung gue belum pernah, cuman kalau pas lagi tidur doang kadang gue suka keselihat. Berani lewat belakang. Nah itu kayak siluman gitu ya. mimpi lah kalau di sini Gokong ya. Berani belakang. Ya, berani lewat mimpi kan. Cepat kayak Siluman dong. mimpi. Begitulah cinta, penderitaan tidak berakhir. Tapi masih ada cerita-cerita yang lain tuh selain direp-rep lah. Bosan gue deh kemarin Iya, rep-rep rep gua udah habis sama si Irgi nih. Rep-rep tuh bener. Ya raja rep-rep. Nah makanya itu gue belum pernah nemuin hal yang mistis, apalagi ketemu sama yang namanya inilah. Pernah gue sempat penasaran, ada bro gue mah sampai ngeliatin karena penasaran teh ada rasa penasaran, pengen walaupun ada rasa takut tapi penasaran mah ada Sih ya. yang nungguin Iya gua kan, tiap hari gitu kan. nggak pengen lihat kesana kesini, tapi alhamdulillah itu gue belum pernah dikasih lihat. Ini berarti lu kalau misalkan kayak ada acara uji nyali gitu lu berani pasti ya? Berani mah berani. Berani ya? Berani. Karena lu pengen maksudnya penasaran ya? Penasaran enggak sih kalau misalkan ada yang gangguin tuh gue suka penasaran orangnya. Iya itu gue Gitu doang maksud gua. Ini siapa sih kata gua kan gitu doang. Dia termasuk mentalnya berani, Bob. Iya berani, dia mah berani lah. Berani. Dari dulu Bekalnya ada dia. di gunung aja bokel sendiri nggak di sama ini kan? Itu mah jelas dia emang. Berani dia.
Berani terus dia mah orangnya. Berani terus sih, ke cewek berani. Iya. Ya. Cuma tahu gua setan tuh ngelihat orang dia semakin kita berani dia malah semakin kecil itu. Makanya yang Itu gua tahu. Tapi kan lu kan nggak takut. ya makanya itu kan. Harusnya dia berani harus ciut dong. Iya, gua yang penakut. Santuy ya. Kan Santuy. gua Malah jadi digangguinnya. CS. Digangguinnya Enggak pakai juga anjir. suara. Alah, gacha sama juri. Anjay. Iya, suka juri. Sampai segitunya ya. Berarti hampir lumrah lah orang harap-harap begitu ya. Iya, Lumrah pasti. sebenarnya pasti Kalau semua orang itu bisa pasti. ngerasain harap-harap gitu. Kalau yang udah pernah pasti bakal ngalamin terulang lagi. Bukan kejadian sekali dua kali harap-harap itu ya berarti ya. Berarti kalau yang di pesantren mah udah aja gitu. Nggak ada cerita yang lebih lagi gitu di pesantren. Kagak ada, paling cerita-cerita apa ya, kayak paling perguruan tuh ada sempet tuh ngisi-ngisi kayak gitu tuh. Oh, ilmu. Nah iya biasanya kan itu kalau bahas kayak ilmu gitu tuh kan. kayaknya menarik Ya. juga, Bob. Kalau kayak ini apa sih namanya? Maisak burung kali ya. Paguyuban. Paguyuban. Nah, Iya, maksudnya kalau ilmu tuh gua percaya nggak percaya juga, Bob. nah itu makanya gua doang yang nggak percaya justru di situ. Gue juga kayaknya nggak percaya deh, tapi nggak tahu dah percaya. Nah itu. Tapi nggak deh. Tapi lu sempat ngikutin. Gua doang yang nggak ngikutin. Sempat ada orang yang kayak stres jadi narik barang gitu pusaka kata dia dimasukin. Gua nggak percaya, kata gua apaan sih, kata gua Apaan kayak sih gitu. gini Ya. gitu, oh ya. Karena gua nggak percaya gimana ya. Sampai ada kayak gini nih misalkan rokok nih diisi nih lu kalau ini kita mental gitu kan jadi. Iya. Nah gitu ada yang pernah kayak gitu. bener. Apaan? Orang mukulnya mental. Ada, gua kan ada gurunya juga namanya perguruan tiga serangka itu dulu ada gurunya juga kan tiga serangka itu ada kan. Nah di tesnya tuh jadi orang diisi dulu nih. Jadi kalau ada yang berbuat jahat tuh kita pasti mental. Banyak yang pada mental, gua doang yang kena. Kan gua bingung ya, karena gua nggak percaya mungkin ya. Hajar kena. Kena, monyet sih beneran kan gila kan ya. Bukan nggak percaya, yang mulut lebih tinggi. Ya, gua lebih tinggi. Kan kata yang ngajarinnya, kamu harus emosi ya, anggap aja dia yang pernah ngebunuh orang tua kamu. Kan gua nggak bisa ya pura-pura emosi kan. Nggak mana bisa kan, gua nggak punya dendam. Nah, iya. Orang kan kalau orang bener dibayanginnya wah emosi kalau katanya mah kalau orang emosi bener mental. Mentalnya gua jauh parah. Teman-teman lu pada Iya. mental tuh. Jadi diisi dulu bener Cuma kalau pas ngalamin. lu ngelakuin itu kan. Pas gua mah kena gimana gua mau emosi dia orangnya nggak bikin salah sama gua kan nggak bisa lah. Tapi jadi berantem nggak tuh? Kagak sih malah malah anjing gitu gua Kayaknya malah sewot. Iya. Malah gua diketawain yang lain pada mental gua doang kagak. Wah, kenapa kata gua ini beneran gua sih tapi mentalnya parah. Kata gua kok gua enggak. Terus temen gua di sini kan misalkan gua isi nih kan. Bener orang pada nggak bisa gimana sih benda diisi bisa kan Benda diisi dihajar bisa nggak kena-kena gitu. iya kita mental kita pas gua kok apaan sih kayak orang gila kata gua pikir kayak orang gila karena gua nggak percaya mungkin ya Itu gurunya aneh kita gitu juga. gua. Iya makanya kan Makanya gua diusir doang kali. nggak ikutan makanya Diusir kan. Iya. Ini bikin hancur perguruan gua nih kata dia kan. Karena dia sendiri yang bisa mukul tiap gua. malam tengah malam orang pada diisi ngambil apalah segala macam kerisnya kata gua dengan gampangnya kok orang bisa bentar ada pusaka. Sampai gua pernah ngejailin orang saking gua keselnya ya kata gua ini kok orang pada percaya sama yang begitu ya mungkin kalau yang percaya mah benar kali ya kalau gua pribadi sih percaya nggak percaya sih gua karena belum ngalamin gua kayak gimana sih kayak orang bener kok ini karena emang kata orang mah harus bener-bener emosi baru kita kayak mau niat ngebunuh apalah kita kesel jatuh pasti mental. Tapi kalau yang dibacok nggak mempan itu kan ilmu Itu bisa itu. kan itu ada ya. Iya ada juga itu kayak gitu diisi gitu kan. Banyak kalau di Tergantung kita sana. percayanya ya. Kalau Iya. nggak percaya mah mau bisa ya. Iya. Kalau kitanya nggak ada niat jahat mah nggak bakal. Kalau kita ada niat jahat kan itu mah buat jaga doang. Jadi ada niat jahat tuh orang udah mental duluan. Jadi ibaratnya jaga lah kayak jeblak gitu kan, ilmu jeblak kayak gitu biasanya. Itu apa sih kayak gitu tuh? Ilmu hitam apa gimana? Gua kurang Tapi tahu. ada juga yang halusinasi mungkin ya. Pernah soalnya gue ngejailin dia suges. Jadi karena dia sering latihan kayak gitu jadi narik benda pusaka. Pernah gue ngejailin sekali kan. Jadiin temen lu. Nah iya dia kan manggil manggil Kian Santang. Wih kata gue hebat nih Kian Santang. Coba kalau Kian Santang gue ledekin kan gue bawa apa nih? Mikirnya lambat lu goblok kata gue. Wah jadi nggak takut gue mah anjing kata gue doang yang paling berani loh. Orang pada takut kayak gitu. Jadi gue mah karena gak percaya mungkin halusinasi kalau kata gue banyaknya mah halusinasi kalau ada gurunya pembimbingnya mungkin bener ya. Ya. Kalau dibawa sendiri jadi kayak orang stres. Oh iya makanya Jadi banyak yang nah itu yang Karena ketaikan tuh kayak ilmu gitu kalau ketaikan menurut ya. gua itu. Jadi kalau emang sama gurunya kan benar diisi, kadang dia ngisi seenaknya kan
apa benar kan dia belum juga Belum hatam naik lah apa ya. gitu kan. Si gas aja sih. Iya, karena gue kan nggak kayak gitu juga tuh Jero kan. Bener kacau kata gue tuh. Bener ada yang sampai kayak gitu kan, diisi apa-apa gitu kan. Nah sampai akhirnya gue kesel tuh, gue sama si Habib tuh yang nggak percaya itu, tapi gue kata mah halusinasi doang, jadi mana pikiran dia tuh ada pusaka di sebentar gue ngambil nih. Sampai gue kesel kan, Bib ya udah lu isi gue pura-pura jahilin, sampai gue jahilin ya. Itu mah gue dimasukin ceritanya juri pelawak, sepi gue sepi kemasukan, wih bah cium tangan semua ke gue, padahal gue sambil ketawa, itu paling lucu gue ngejailin orang. Bentar ya abah mau ngambil ini dulu apa Kris, nah oh di mana bah, bentar di sono, pasti masuk ya. Mau Kris gak? Mau bah Kris apa bah? Kris Dayanti. Wah udah ketawa semua kan. Kan gila ya kata gua. Wah kacau kata gua tuh ya. Iya kan pada nggak percaya. Emang dari mana jurik rumah? Ima jurik pelawak cina. Oh iya ada ya jurik, kata gua aja kayaknya percaya nggak percaya, tapi pada percaya, pada takut. Jadi kata gua. Saking ini ya. Iya saking karena udah percaya mungkin kayak gitu ya, gua dimasukin, apalagi dimasukin sama Habib tuh kan. Apa yang nggak percaya aja bakal dimasukin sama, padahal saya itu saking kesannya kalau orang-orang pada kayak gitu udah aja kalian gue jahilin kan, gue pura-pura kemasukan kan kata gue tuh. Tapi dari murid si guru itu ada yang benar sakti gak, Ur? Nggak ada sih kalau kata gue mah nggak ada. Berarti Cuma kan halus dari semua ya? nah kebanyakan jadi pada gitu ya, halusinasi sampai ke udahan mondok orang tuanya datang. Ada yang sampai benar-benar parah, orang tuanya datang ke pondok kan. Ini anak gua kenapa kok pulang dari sini jadi kayak gini? Main. Sering manggil apa segala macam. Oh gitu ya. Nah, ada yang kayak lebih gitu. baik salah pergaulan dibandingkan salah Salah ajaran. ajaran ya. Iya, itu kayak gitu. Jadi perasaan dia tuh ada manggil. Jadi dia lebih condong sendiri nih, gua mau manggil dulu nih, mau ngambil. Emang ngambil saya enaknya, manggil orang nggak bisa gitu juga kan kata gua. Itu bahaya juga sebenarnya. Nah dari situ mulai itu diusir tuh. Oh, Yang diusir namanya baru. 3 serangka Oh, itu. serangka itu. Jadi 3 serangka itu dari luar perguruan. Bukan. Ini diundang Eskul, eskul. Nah iya, tadinya mah buat bela diri apa segala macam. Cuman jadi banyak Diundang, yang dimasukin. aneh Iya kejadiannya. sih, kayak gitu-gitu tuh lucu nih, Ur. Kayak misalkan gua suka mancing nih, rasa mancing ya. Yang gua sering dengar itu orang yang suka mancing itu suka pakai gitu, ngerti nggak? Kayak pakai jimat gitu, Bob, biar mancingnya menang mulu. Biar ikannya nyaplok gitu ya. Kira gini ya, kalau gua namanya mancing ikan kan harus pakai umpan. Iya. Kalau dia misalkan bener pakai ilmu gitu, nggak perlu pakai umpan yang mahal-mahal kali. Iya. Iya dia, betul. tapi dia pakai ilmu gitu, maksudnya pakai jimat, tapi dia bikin umpan Bagus yang ya. bagus, yang mahal. Atau percuma, Ur. Iya. Sama aja bohong ya itu Iya, kalau dia jimatnya. pakai mah ya, kalau dia pakai gitu, pakai jimat, pakai tanah liat Iya, aja sih, udah nggak usah udah pakai pusing umpan. ya, benar Nggak benar. modal ya. Iya benar kali Gua gua. mikirnya di situ anehnya Ya, gitu. mungkin gitu menurut Makanya orang orang- percaya gitu kali ya. Ya, makanya Kurangnya percaya diri akhirnya gitu kan. Akhirnya dia mencoba lah mencari-cari Berarti sesuatu. suges juga, Bob, ya, kayak gitu ya? Suges lah jelas kayak gitu kan. Jadi menambah orang percaya diri sebenarnya mah gitu. Padahal mah kalau kita nggak usah pakai gitu, yakin kita percaya diri Iya, dengan iya. kemampuan kita. Contohnya lo bisa kemampuan lo skill mengolah umpan Iya. dengan percaya diri ya bisa. Iya, benar. Gitu. Kalau yang kayak si Caur kayak 3 serang kayak gitu Bohong ya. bohong lah itulah. Tapi kalau emang diambil sama yang emang benar bisa mah bisa. Cuman kebanyakan yang banyak salah tuh kayak gitu. Jadi kayak manggil narik itu kan gak segampang itu, kan harus ada ilmunya juga itu. dan gak cuma hari itu doang bisa gitu. Iya. Kadang harus ada Harus ada tahap-tahapnya tahapnya kalau gitu gitu kan. Biar orang nggak terlalu mengambilkan ada puasanya. terlalu kuat, terlalu parah lah gitu kan. Tiba-tiba narik gitu, punya kebawa ke rumah sendiri gitu kan, malah jadi repot. Malah jadi stres kan, yang ada banyak kan begitu sih. Bahaya itu yang kayak Benar. gitu. Ini yang pelajaran kita ambil dari obrolan ini. Dari gituan kok. Kayak gini aja. Udah percaya diri lah. Kalau kita menjelek kita percaya diri kan. Aja. Paling remedial. Salah-salah. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk ceritanya kali ini gitu kan. Lalu tuh cerita 17 plusnya. Itu Ah, terkenal banget. Itu bahaya, bohong. Iya, nggak masalah. jangan ya, Kita kan udah Jangan. di atas 17 plus. jangan bahaya. Nah, Takutnya pada mental fans ya. Iya, jangan. barbar lah. Wow.
Oke, mungkin cukup sampai di sini dan terima kasih. Salam CS Kental.